Senyum Kecil ini organisasi non-profit Oke. yang bergerak di bidang pendidikan anak. Ke anak-anak daerah lah kita bilang ya Kak. Maksudnya yang daerah terpencil jauh dari Medan gitu. Jadi jumpa anak-anak di jembatan. Kami kasihlah si goodie bag ini tadi. Habis itu dia tanya, isinya apa aja? Isinya ada buku gambar, ada krayon. Buku gambar tuh apa Kak? Katanya. Mereka bilang, terima kasih Kak udah ajak kita jalan-jalan. Terima kasih Kak Audrey, katanya gitu kan. Terus juga sedih. ya, ajakin kita jalan lagi ya Kak, kemana aja? Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kali ini kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja bareng Una. Dan di podcast Mau Tahu Aja kali ini kita akan ngebahas mengenai kegiatan anak muda yang belakangan ini sering banget memulai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. So, kali ini ada kegiatan yang bernama Senyum Kecil. Pasti kamu semua pengen tahu banget ya Senyum Kecil ini apa. Dan pastinya di podcast Mau Tahu Aja kita bakalan cari tahu apa sih Senyum Kecil ini. Dan kali ini Sobat Mistar sudah mengundang dua narasumber di podcast Mau Tahu Aja, yaitu Sasa selaku Research and Development dan juga Audrey selaku ketua dari Senyum Kecil. Halo kakak berdua, Kak Sasa dan Kak Audrey. Gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah baik. Kayak mana perjalanan dari mana nih kalian berdua? Deket kok, kita di deket Jalan ya? Bidu tadi. Oh, berarti deket ya ke sini ya. Oke, sebelum kita mengenal Senyum Kecil, alangkah baiknya kalau misalnya aku mengenal kalian dulu. Gitu ya. Lebih masuk ya. Ke Kak Sasa dulu deh. Kak Sasa, kakak ini sebenarnya kegiatannya apa nih sehari-hari? Oh, jadi aku adalah seorang guru juga. Oke. Kebetulan guru juga lah di sebuah sekolah di Kota Medan. Guru TK kebetulan. Jadi ngajar juga sih di beberapa di 6 hari ya. Sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu aku ngajar. Jadi selebihnya ya ikut Senyum Kecil. Senyum Kecil. Ternyata sudah terlatih ya menjadi guru. Kelihatan nggak? Kira-kira kalau kayak gini ketebak nggak ya? Gurunya gitu. Gurunya. Kalau boleh jujur enggak sih Kak. Makanya agak shock juga, ternyata guru. Terlalu skena gurunya. Mengajarkan anak-anaknya. Oke, kalau Kak Audrey? Iya, kalau aku kesibukannya buka kafe di Jalan Bidu. Oh, bisa lah nih kami ya kesana. Boleh. Habis ini memang Mister mau kami datangkan lah ke sana langsung. Gitu aja sih, sama Senyum Kecil. Senyum Kecil. Ya. Nah, umurnya dong Kak dikasih tahu. Umurnya kebetulan kita sama, umur kita 20. Oh iya, 24. 24. Oke, udah berkeluarga belum nih? Alhamdulillah belum. Oke, belum ya. Berarti mencari calon lah ya. Oke, Sobat Mistar masih mencari calon. Oke, Kak, mungkin kita mulai perkenalan dengan Senyum Kecilnya. Sebenarnya Senyum Kecil ini apa sih Kak Audrey? Oke, Senyum Kecil ini organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan anak. Pendidikan anak. Ya, terkhusus lah kita bilang ngajar anak-anak gitu. Apalagi kita concernnya itu memang ke anak-anak daerah lah kita bilang ya Kak. Maksudnya yang daerah terpencil jauh dari Medan gitu. Walaupun sering juga ngajar di daerah-daerah Medan. Cuman kita seringnya memang karena berawal dari apa ya? Memang anak-anak muda yang lasa gitu ya. Memang sekalian kayak mana caranya kita sambil lasa tapi sambil lasa, ada manfaatnya lah minimal gitu kan Kak. Minimal. Jadi terbentuklah Senyum Kecil kita ini. Oh, nah Kakak bergabung di Senyum Kecil ini udah berapa lama? Senyum Kecil ini udah 4 tahun. Ya, Kebetulan dulu jalan 5 tahun ya. Jalan 5 tahun. Dulu aku ngebangun Senyum Kecil ini berempat. Berempat. Ada Haikal, Lala sama Fadel. Oke. Kebetulan 3 teman saya ini kuliahnya di luar, udah ada yang kerja. Satu udah merit juga. Yang satu udah kerja di Jakarta, ada yang di Bandung. Oh gitu. Tuh, terpencarlah kami ini. Berarti tinggal Kakak lah ya di Medan ini ya untuk mengembangkan Senyum Kecil ini lebih maju lagi. Kalau Kak Sasa sendiri gimana? Udah berapa lama join di Senyum Kecil ini? Kalau aku tuh di Senyum Kecil awalnya karena mereka ini kan
tahun 2020 ya, mulai berdirinya tuh 7 Agustus 2020. Jadi di tahun depannya, di tahun 2021, hampir mau ke 1 tahunnya, aku diajakin sama temen. Jadi pas COVID gitu aku diajakin sama temen, kayaknya boleh nih gitu, join sama aku gitu katanya, sama teman-teman lagi ada mau ngajarin anak-anak. Jadi aku yang sebelumnya itu juga ngajarin anak-anak ini masak-masak gitu dari online. Jadi dia kira aku punya concern yang sama nih gitu. Jadi diajakin buat gabung sama mereka. Jadi dari tahun 2021 awal itulah aku gabung bareng mereka. Gitu. Jadi awalnya ini emang sama-sama gak kenal, jauh banget gitu. Sama Circle-nya jauh Kak. Jadi circle-nya jauh banget. Karena kalau kami berempat itu memang teman sekolah kebetulan. Teman sekolah. Memang betul-betul teman sekolah. Se-circle ya. Selasa se-circle semua. Selasa se-circle. Iya, jadi setahun itu kami ngejalanin Senyum Kecil cuman berempat. Oh, selama setahun barulah buka ngajakin teman-teman yang ngajakin kenal. Untuk Senyum Kecil ini berapa anggota sih Kak? Sekarang ada 27. Dan itu aktif semua? Aktif semua, cuman sebagian nggak di Medan. Oh gitu. Nah ini kan kakak bilang nih ada yang sebagian gak di Medan. Terus gimana tuh menjalankan kegiatan Senyum Kecil ini, tetap berjalankah atau gimana? Karena kan mereka kan udah otomatis kan di luar ya, nggak di Medan. Nah itu gimana? Ya berjalan sih, maksudnya kontribusi mereka lah gitu di pertanyaan. Jadi 27 orang itu memang kalau yang di luar daerah Medan kita cari itu yang bagian misalnya desain. Atau apa ya contohnya lagi Nas? Yang bisa dikerjakan di rumah mereka gitu. Research. Iya, research and development juga banyak yang di luar. Rata-rata mereka kayak nyumbangin ide gitu. Bikin materi gitu, bikin materi ajarnya. Terus juga kadang juga kita pernah tuh waktu itu collab sama Universitas Telkom. Ya, di Bandung. BEM mereka. Jadi teman kita yang ada di sana yang kebetulan join sama Senyum Kecil, dia yang nyari linknya lah ke si tim BEM ini Telkom. Terus kita buat ini pengajaran juga di sana bareng anak TK. Anak TK. Nah itu melalui apa tuh, Zoom atau gimana? Pengajaran? Maksudnya dicari lagi volunteer dari sananya. Jadi kita ini jadi apanya ya bilangnya? Penyambung program yang akan dilaksanakan di sana lah gitu ya. Oh gitu. Nah tadi kan kakak juga ada nyinggung tuh bahwasannya ke desa-desa lah gitu ya. Nah contohnya tuh desa seperti apa sih Kak? Desa-desa bagian mana gitu di Medan ini? Kalau kita paling jauh masih Pak Barat sih Kak. Itu udah jauh. Iya itu maksudnya udah selama Senyum Kecil 4 tahun masih Pak yang paling jauh. Yang paling deket tuh Sungai Deli ya? Ya Sungai Deli, ke Tangkahan, Bukit Lawang, Laukawar, daerah Brastagi. Nah di sana itu apa aja sih yang dikasih ke anak-anaknya, atau kayak program Senyum Kecil ini seperti apa gitu yang dikasih ke mereka? Program itu kita biasanya tuh kan ngelewatin ada beberapa fase nih sebelum kita berangkat ke sana. Kita nanti biasanya itu kita kan ada terbagi berbagai divisi juga. Jadi tim survei kita nanti tuh ngelihat di sana tuh kebutuhannya apa, terus anak-anak di sana tuh kurangnya apa, pendidikan apanya yang kurang gitu. Nah kita nanti berkolaborasi menyesuaikan materinya yang mereka butuhkan. Misalnya nih kemarin tuh di daerah Laukawar kita karena mereka juga termasuk daerah wisata lah gitu kan, kita ngasih mereka materi itu tentang pencintaan lingkungan, sayang lingkungan, gimana mereka untuk menjaga lingkungan mereka gitu-gitu. Nah baru nanti kita dari tim ngajakin tim-tim volunteer yang lain gitu. Kadang gak cuman intinya kita aja kan, dari 27 itu gak semuanya bisa nih Kak selalu di hari H itu kan. Nah kita biasanya open volunteer buat teman-teman yang mau join, yang pengen gabung nyobain pengalaman itu, kita ajakin ke sana gitu. Oh itu biasa untuk orang luar yang gak menjadi anggota Senyum Kecil itu dipungut biaya kah atau gimana? Karena kan itu jaraknya jauh ya. Jadi mungkin dulu pertama kali kita tuh berusaha untuk nggak ngeluarin biaya lah bilangnya, karena ya kita tahu sendiri maksudnya kadang kan ngejalanin gini nih susah-susah gampang ya Kak. Maksudnya jadinya kita tim berusaha mutar otak nih gimana caranya ya kegiatan tetap berjalan dan yang orang yang antusias untuk ikut-ikut gini nih tetap mau gitu. Jadi cara memungkinkannya mungkin kita buka pakai biaya
biaya berapa kali ini. Jadi per kegiatan itu ibaratnya kita nggak harus open donasi lagi, cuman ketika mereka bayar uang kontribusi lah kita bilang ya, itu udah apa tuh? Sekalian dia udah apa bilangnya? Include semuanya. Selama mereka di sana udah disediain sama saya. Ya, mulai dari makan, terus juga akomodasi mereka gitu sih. Sama, itu biasa. Isi kegiatannya itu pun ya ibaratnya yang jadi volunteer kali itu ya ini dananya ya memang untuk adik-adik yang mereka datengin gitu. Sekalian ya konsumsi yang mereka dapatkan lah gitu ya untuk selama. Biasanya Kak kalau misalnya kalian keluar gitu kan kayak ke Papa tadi atau ke Brasa gitu berapa hari ya? Sebenarnya kalau Senyum Kecil jarang nginap sih Kak. Maksudnya kalau Pak sama Brastagi memang nginap lah kemarin itu kan kebetulan. Tapi baru 2 kali atau 3 kali gitu kita bikin yang versi nginapnya gitu kan. Oh, karena kan ini kan kalian juga kesibukan kalian padat juga ya. Nah, untuk ngejalanin Senyum Kecil ini tiap hari juga kah atau gimana? Kalau kita tuh ininya tuh paling memaksimalkan tuh adanya kegiatan tuh paling minimalnya 1 bulan tuh sekali ada kegiatan. Mau kegiatan ngajar kah atau kegiatan berbagi itu minimal 1 bulan sekali. Tapi untuk yang di sosial medianya kita tetap berusaha naikin engagement lah ya kan, update setiap hari gitu. Kira-kira kegiatan yang kemarin gimana gitu-gitu sih Kak. Oh gitu. Nah aku juga sedikit penasaran ya, karena kan yang namanya kegiatan seperti ini yang udah besar juga pigi-pigi itu nggak mungkin gak ada biaya untuk keseharian kalian juga. Terus juga untuk berkegiatan dengan anak-anak itu. Nah kira-kira untuk biayanya itu gimana? Biaya untuk pasti kan kalian untuk ngebuat ngajar ataupun bermain-main lah istilahnya dengan anak itu sambil mendidik kan pasti ada sesuatu yang harus kalian berikan juga atau gimana nih? Sebenarnya kalau dulu tuh kita selalu open donasi. Kita nggak punya donatur tetap sih Kak selama ini. Jadi kayak kita selalu open donasi untuk segala kegiatan. Misalnya kita mau pergi ke Brastagi nih, seminggu sebelumnya kita udah open donasi buat teman-teman yang mau donasiin boleh gitu. Nah untuk kitanya tuh dulu tuh sempat ada uang kas. Yang ngebantu lah dikit-dikit untuk transportasi. Karena kan kalau donasi itu cakupannya emang untuk anak-anak mereka, gitu. Untuk mereka. Gak pernah yang kita pakai untuk keperluannya si sukarelawannya gitu. Tetap untuk anak-anaknya aja. Jadi yang untuk kitanya kita ya patungan, terus juga yang kayak baru-baru ini jual merch sih kita ya. Jadi kita ada produk yang dijual juga. Jadi kita mengasah nih isi kepala gimana caranya nih kita tetap bisa menghasilkan tanpa ibaratnya memungut biaya lah gitu. Jadi kita jual merch ini yang hari ini dipakai juga sama Kak Audrey. Belakangnya itu bisa dari mana tuh? Boleh berdiri gitu ya. boleh dong. Iya lagi. Ini bisa nggak dibuka dulu? Aduh. Lihat. Di belakangnya ada juga ya? Ada gambarnya. Jadi kita tuh ada slogannya Senyum Kecil, grow more to help more. Gitu. Jadi ini sebenarnya official merch yang kita keluarin waktu ulang tahun keempat. Ulang tahun keempatnya Secil. Jadi ini hasil desainnya foundernya Secil juga. Dan hasil tulisannya teman-teman Secil juga. Tulisannya jadi kakak kita yang bikin. Keren. Desainnya juga lah ya. Ya, desainnya ada lagi. Founder yang berkolaborasi. Iya. Jadi untuk kami juga kan selalu pengen sih Senyum Kecil ini jadi gambaran ke teman-teman bahwa anak muda sekarang tuh ya ini gitu, dengan maksudnya fashion, dengan apapun itu bentuknya tetap untuk baik untuk sesama gitu. Jadi makanya keluarlah si merchandise ini gitu. Jadi teman-teman yang mau beli ya boleh toko hijau gitu ya. Atau pantengin aja IG-nya gitu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang yang menurut kalian sangat bermakna dari kegiatan di Senyum Kecil ini, boleh dong sedikit diceritain? Karena ini namanya kita berterjun langsung gitu ke lapangan. Pasti kan banyak banget ya hal-hal yang kita dapat di lapangan. Boleh di-share juga dong ke kita. Siapa nih Mas? Yang mana? Berdua, karena gak mungkin dong pengalamannya bareng kan, sama kan. Mungkin Audrey dulu lah. Iya. Kalau aku yang masih jadi apa bilangnya? Apa tuh? Jagoan yang maksudnya pernah kemarin itu
maksudnya tonton pertama atau kedua secil gitu ya. Ya itu tadi maksud Senyum Kecil ini kan berjalan memang dasarnya karena kami ini berempat dulu lah sekali Kak. Apalagi dulu itu kan terbentuknya memang karena COVID. COVID itu kan nggak bisa kemana-mana kecuali memang ke daerah-daerah. Iya. Karena nggak terlalu, kalau di daerah kan nggak terlalu kayak kota besar gitu loh, semua ditutup atau apa, terlalu kali gitu. Jadi kemarin tuh pernah ke daerah Tangkahan, cuman kami sambil off-road gitu sama teman-teman rame-rame. Cuman itu udah ada Senyum Kecil, cuman itu belum ada anggota, masih berempat aja. Cuman udah terbuat lah Senyum Kecil, udah ada Instagramnya apa segala macam. Jadi kami yang pergi ini ngumpulkan uang lah untuk belikan, misalnya kalau ada nengok anak-anak kasih, anak-anak kasih. Jadi di jembatan itu pokoknya ini mau nembus ke Bukit Lawang atau ke Tangkahan gitu. Cuman kami memang jalurnya jalur sawit. Jadi jumpa anak-anak di jembatan, kami kasihlah si goodie bag ini tadi, isinya itu ada buku gambar, ada krayon. Habis itu dia tanya, ini isinya apa aja? Kata dia. Habis itu kami bilang isinya ada buku gambar, ada krayon. Buku gambar tuh apa Kak? Katanya. Dia sama sekali nggak. Itu anak kecil atau? Iya itu mungkin kalau. Kira-kira umur berapa tuh? Macamnya udah agak gede lah. Macamnya udah SD lah seharusnya. Cuman kita gak tahu nih kondisinya sebenarnya sekolah kah atau enggak gitu. Bener. Maksudnya di zaman sekarang yang serba-serbi ini. Dia buku gambar aja anak-anak masih. Iya. Aduh. Itu ya. Kalau aku masih itu yang paling. Sebenarnya banyak yang shock lainnya ini banyak. Cuman itu masih terus aduh kayak mana ini gitu. Karena kan itu kayak pengalaman pertama yang dirasain di saat Senyum Kecil terbentuk. Iya gitu betul. Ya. Jadi itu yang paling melekat di kepala. Masih itu sih. Kalau yang lainnya paling ya ada. Cuman ya sana saja dulu. Iya, mau nangis kita cakap soalnya. Gak apa-apa. Itu harus. Silakan. Kalau Sasa apa tuh? Kalau aku masih ini sih, karena pertama kali juga ketemu kemarin itu kita ke Belawan tuh Kak. Belawan kan termasuk daerah yang gak begitu jauh lah ya, kita bilang dari kota Medan. Jadi waktu di Belawan itu gak sengaja ketemu sama anak yang namanya sama aku. Sasa juga. Itu sampai sekarang kayak wah sedih gitu rasanya. Kenapa? Jadi karena kita ngelihat kayak di sana tuh kondisinya jauh banget sama kita di kota Medan ini dengan anak-anak yang di sana gitu kan. Mereka ada yang SMP belum bisa berhitung, ada yang masih susah baca. Jadi gitu ketemu waktu ditanya dia terus deket-deket sama kita gitu. Terus deket-deket pas ditanyain siapa namanya? Sasa. Lah kita kan kayak aduh sama nih. Tapi kok kondisinya bisa jauh beda gitu. Maksudnya kok bisa ya ada dengan jarak yang gak begitu jauh dia nih gak bisa mendapatkan pendidikan yang sama nih sama yang kita dapetin gitu. Jadi rasanya tuh kayak ternyata ada nih sasa-sasa lain yang mungkin tidak seberuntung itu gitu. Jadi sampai sekarang dan gara-gara ketemu dia terbentuklah program mengajar jangka panjang. Jadi kita Senyum Kecil ada program mengajar juga, Senyum Mengajar namanya. Jadi kita ngajarin selama 6 minggu berturut-turut. Setiap hari Minggu kita pergi dari Medan ke Belawan. Itu mereka tuh ini Kak kampungnya tuh yang nyebrang lagi, bukan yang di kota Belawan. Kita naik kapal dulu 10 menitan gitu. Nggak sampai lah ya, kira-kira 5 ya 5-10 menit ya. 5 menitan. Ya 5 menit. Itulah penuh tantangan ya. Untuk masuk aja penuh tantangan. Kita bayarnya tuh 5.000 kan ya? Iya sekali. Satu kapal atau? Enggak, satu orang ya. Jadi kebayangkan kayak mereka mau mendapatkan akses yang sebaik kita nih harus ada sacrifice 5.000 loh gitu. Bener. Dan rasanya tuh akhirnya terbentuklah si Senyum Mengajar Jangka Panjang ini sampai akhirnya kita tahun lalu tuh sempat buka puasa juga bareng mereka di sana. Jadi mereka excitednya gebir Ramadan, kita buat mereka lomba fashion show segala macam di sana gitu. Lomba azan ya, walaupun dengan ada kadabranya di situ ya Kak. Cuma mereka emang semangatnya. Jadi rasanya gak adil aja gitu buat aku kayak ngelihat mereka yang punya semangat, Kak minta PR dong Kak, minta PR. Sampai mereka malah mereka yang minta ya. Minta PR Kak, minta PR. Kita kan kayak ini kita di Medan ketemu. Karena kan aku juga ngajar ya Kak. Ketemu sama anak-anak di Medan yang kondisinya lebih baik tuh dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu. Kadang kayak enggak,
nggak mau gitu karena bener-bener iya jadi wah kok bisa gini gitu jadi dapat 2 pop gitu ya Nasya. Iya. Jadi emang rasanya mendapatkan 2 POV itu benar-benar jadinya harus buat apa nih supaya mereka bisa dapetin experience yang sama anak-anak di kota gitu sih Kak. Itu kegiatan itu sampai sekarang masih ada? Jadi kegiatan itu kemarin itu karena udah 6 minggu. 6 minggu 6 minggu kita udah selesai di tempat itu. Karena kan kita harus juga pindah ke tempat lain, pengennya juga di tempat lain mendapatkan maksudnya mendapatkan program yang sama juga. Jadi kita lagi nyari nih survei juga ke tempat-tempat yang lain gitu. Tapi mereka selalu yang kayak kapan Kak kesini lagi, kapan Oh berarti masih berhubungan untuk ke merekanya masih ada. Bahkan gitu ya? kalau aku pribadi karena saking melekatnya Belawan ini udah gimana bilangnya udah jadi kayak lah karena kalian sudah jadi sering ke situ juga. Iya paling kalau aku ya sebulan tuh bisa sekali ke sana Kak. Jadi ngeliatin sendiri ya? Enggak sendiri ada, atau gimana nih? sama tim survei ada si Dava yang memang pokoknya di sana tuh nggak ada bisa kenangannya iya nggak bisa lepas gitu. Terus mereka kalau kita nggak datang kayak Kak video call gitu. Iya. Oh di sana untuk berkomunikasi dengan kalian ada ininya kan, nggak terlalu ada tapi nggak semua. Misalnya nanti gitu ya. Kak Audrey pergi ke sana gitu kan, kita kan nggak semuanya selalu bisa ke sana gitu. Kak video call, jadi kan kayak aduh sedih banget. Iya ini kesayangan semua orang di sana nih Kak, tapi paling susah nih. Dia yang kesayangan, dia yang nggak bisa datang gimana? Udah bisa diatur waktu sama main ke sana. Udah baru-baru ini kita ke sana kemarin kan. Nah baru gimana kondisi sekarang di sana? Ini ada yang menarik nih Kak. Apa tuh? Jadi baru-baru ini kita baru ngelaksanain program senyum rekreasi. Pertama kalinya nih gimana? Pertama kalinya. Kita ngajakin anak-anak Belawan ini pertama kalinya. Jadi, tour the museum. Kita tour. Kalian yang bawa mereka? Iya. Ya kemarin tuh kebetulan kita lagi collab sama kitabisa.com. Oh oke. Jadi berusaha nyari anak lah nih kita ya kan. Maksudnya ini sebenarnya kita kepikirannya udah lama ya. Ide ini R&D kita ini udah merancangnya sebenarnya udah lama tapi sudah baru lama. bisa terrealisasinya sekarang gitu ya. 2000 berapa gitu kita pengen gara-gara kita tuh ini juga sih. Jadi sebenarnya banyak program senyum kecil itu terbentuknya itu karena ngelihat lapangan gitu. Ketemu sama adik-adik yang kayak gini, kayaknya kita harus buat kayak gini nih buat mereka gitu. Jadi kemarin itu pernah kita bareng namanya kalau nggak salah Sahabat Prisma ya. Iya. Jadi kayak ada bukan organisasi ya. Ya macam sanggar lah kita bilangnya. Sanggar anak didik gitu. Namanya Sahabat Prisma. Jadi kita sempat pernah ngajar di sana, ngobrol. Ternyata ada beberapa anak yang butuh ini sih Kak, kayak butuh kita bantulah lebih gitu untuk mereka sekolah apa segala macam. Jadi kita sempat punya program juga namanya Senyum Pendidikan. Jadi kita ngebantu kayak provide kebutuhan sekolah mereka kayak seragam misalnya, uang sekolah yang kayak gitu. Tapi ya namanya uang sekolah negeri kan nggak begitu mahal ya Kak. Maksudnya cuman itu butuh biaya juga. Betul. Iya benar. Cuman maksudnya tidak yang segimana-gimana gede lah istilahnya gitu. Jadi kita masih bisa provide seragam mereka, terus juga sepatu baru. Jadi kita waktu itu keliling bareng mereka kan, beli seragam, beli Tamrin tuh. Aduh aku gak kebayang sih betapa bahagianya ekspresi mereka. Mereka kayak, Kak mau main time zone, Kak mau ini. Dan kita itu sanggupnya kemarin masih 2 orang ya. Jadi itu cuma 2 orang aja. Yang paling maksudnya dari mereka tuh yang paling sulit tuh mereka lah gitu. Jadi ngajakin jadi kepikiran kayaknya kita seru nih kalau misalnya kapan-kapan bisa ngajakin adik-adik nih jalan-jalan ya gitu. Karena sebenarnya juga mungkin belajar kan gak selamanya harus di ruangan ya Kak. Gitu kan mereka harus dan adik-adik ini kan experience-nya yang kurang. Mereka pengalaman untuk ngelihat dunianya nih yang mereka lihat tuh kan mereka cuma ngeliat lingkungan mereka aja setiap hari ya ibu bapaknya, teman-teman sekitarnya gitu kan. Jadi waktu kayaknya enak nih kalau misalnya bisa ajakin mereka lihat Museum Rahmat kali atau kita Istana Maimun gitu-gitu. Tapi belum ada karena kan bawa anak-anak kita nggak bisa milih doang gitu kan Kak. Kenapa dia Kak? Kenapa aku? Betul. Harus semua kita ajakin gimana ya dananya pas segala macam. Terhambatnya sih jujur karena biaya kemarin itu maksudnya kalau ide macamnya pasti banyak lah ya yang pengen dilakukan. Cuman kan pas kita tahu juga masuk ke Rahmatsyah itu 75.000 gitu. Oh sekarang udah 75.000 ya? 75.000. Tapi kalau rame-rame itu kan biasa ada ini tuh.
Orang dewasa. 35 ya? Kalau nggak salah kalau bawa nama sekolah tuh 20.000. Oh iya, kalau bawa Iya gitu. Cuman kan kita bukan sekolah Kak. Jadi harganya kan harga perorangan kan. Iya. Mak, kalau kita cuman sanggupnya 5, yang 20 apa nggak nangis Kak gitu kan. Bener, Hati kecil kita ini yang dipertaruhkan ini. Jadi alhamdulillahnya kemarin terrealisasi setelah 2 tahun atau 3 tahun ini ya. Bener. Masya Allah. Kita bisa ngajak kerjasama lagi untuk ke beberapa kalinya sama Senyum Kecil. Terakhir kita ajuin kayak mana kalau tur museum ini gitu. Aduh, aku dengernya happy kali sih gimana anak-anak itu yang udah itu yang memang bisa. Kami selama kegiatan macamnya tengok-tengokan antara tim Kayak nggak nangis. nyangka gitu ya. Karena ini kayak mana bilang ya, udah keinginan lama lah kita bilang. Apalagi kalau anak Belawan itu kan kemarin bilangnya kepala sanggarnya itu bapak itu termasuk apa ya? Termasuk orang yang melek pendidikan. Oke. Jadi memang bapak ini paling inilah di Belawan itu ya, kalau bisa dibilang gitu kan Kak. Habis itu dia pernah bilang bawalah adik-adik ini keluar dari Belawan ini gitu. Sekedar nengok apa gitu katanya gitu kan. Ya Pak, kita memang duit gak ada, cuman kita punya doa nih ya kan Kak. Maksudnya tiba-tiba Semua pasti bisa lah. semua pasti bisa. Kalau selagi ikhtiar kita masih ada. Iya. Aduh, jadi mau nangis. Ternyata sesedih itu. Kalian gimana sih ngelihat pendidikan yang ada di Belawan itu setelah kalian terjun ke sana ya melihat? Tapi sebelum kalian menjawab itu, aku mau tahu dulu. Yang kalian didik itu dari rentan usia berapa kah? Atau ada nggak? Iya, paling kecil tuh biasanya 5 tahun gitu ya. Ya, 5 tahun, terus paling gede paling SMP kelas 2 gitu sih Kak. Rata-rata yang biasa. Karena biasanya mereka kalau misalnya udah SMA udah males-malesan gabung, terus mereka udah ada yang ya sambil kerja juga. Tapi memang sedihnya di sana tuh banyak yang nggak sekolah jatuhnya ya. Jadi karena memang harus bantu orang tua. Orang tuanya juga ya. Bahkan ada yang misalnya anaknya 3 gitu kan Kak. Saking butuh biayanya untuk nyebrang atau apa segala macam gitu. Ya misalnya Senin Selasa anak pertama. Rabu Kamis. Ya kemarin ada yang sempat cerita kayak gitu. Segitunya ya. Tapi memang ada juga yang kapal itu memang mau ngegratisin gitu loh untuk anak-anak yang mau sekolah diantar. Memang ya Masih ada. Masih ada lah memang yang punya hati-hati. Pastilah. Setiap tempat itu pasti ada. Ya. Tapi gimana sih kalian melihat pendidikan yang ada di Belawan itu, terkhususnya anak-anak yang udah kalian terjun langsung ke situ ya? Iya, emang maksudnya apa ya, sedih sih. Pasti yang paling pertama kita lihat tuh sedih aja gitu. Kenapa mereka gitu kan. Bahkan kayak maksudnya kadang kenapa nggak banyak orang yang concern sama hal-hal ini gitu. Karena menurut aku nggak ada hal yang bisa ngerubah sesuatu tuh selain pendidikan. Benar. Iya kan. Kalau misalnya orang itu sehebat apapun, cuman kalau misalnya pendidikannya juga nggak ada tuh susah kelolanya gitu. Bener. Dan kalau mau ngubah orang yang masih biasa-biasa aja, cara nge-upgrade-nya dengan pendidikan gitu. Jadi rasaku kayaknya at least mereka bisa bisa baca, bisa berhitung gitu kan. Itu kan basic ya Kak gitu. Bener. Rasanya. Dan kalaupun kita memaksakan untuk kayak gimana gurunya di sekolah emang ngajar apa, kadang kan kita suka nanya gitu kan, kayak udah sampai mana belajarnya di sekolah, enggak enak, ibunya marah-marah, ibunya ini gitu, mereka cerita gitu. Cuman nggak ada yang bisa disalahkan gitu, karena kan juga mungkin gurunya di sana salary-nya gimana, kita juga nggak tahu gitu kan Kak. Jadi pressure-nya sana sini, jadi kayak aduh ini ribet kali gitu kayak. Tapi mau dirubah dari mana ya? Jadi kadang-kadang kita deketin adik-adik kayak harus tetap mau belajar ya, harus ini ya. Nanti kalau misalnya kakak datang, kita gambar lagi ya. Jadi tetap ngasih motivasi supaya minggu depan ini tetap mau datang gitu. Kadang pas kita lagi datang, bentar ya Kak, masih iniin udang apa ya? Udang sama kepiting gitu. Bentar ya Kak, yang umuran segini tuh masih bantuin udang apa ya? Ngupas. Ya pokoknya ngambilin dari jaring-jaring gitu Kak. Ngambilin ini. Apalagi minggu itu kan sebenarnya harinya orang itu free lah kalau memang nggak sekolah. Jadi banyak memang yang bantuin orang tuanya. Oh, berarti di sana banyak nelayan gitu lah ya? Nama kampungnya Kampung Nelayan. Kampung Nelayan. Oh, Kampung Nelayan. Kampung Nelayan Seberang namanya.
gitu. Jadi emang sedihnya itu udah terasa banget. Terus juga apa ya, rasanya tuh kita pengen gimana nih caranya emang exposure-nya tuh ke mereka gitu loh. Membangun kayak supaya orang tahu nih di sini nih, walaupun maksudnya jarak yang nggak begitu jauh, tapi ketinggalannya tuh jauh gitu. Jadi ngapain kita ngomong yang pedalaman mana ya, betul. Gitu. Ternyata di deket kita di juga ada yang ketinggalan. Paling 30 menit dari sini kan. Kalau dari sini paling. Padahal kan orang makan enak di sana ya. Iya. Gak tahu deh seberangnya sana. Hai. Makan pun sulit. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kalian ke sana tuh pasti harus ada tempat yang disiapin untuk kalian mengajar anak-anak itu kan. Biasanya tuh gimana untuk kalian mendapatkan tempat itu? Kalian datang ke sana dulu survei atau gimana? Iya, kalau setiap kegiatan sih pasti kita survei tempat dulu ya. Kalau walaupun seringannya misalnya kita ke Brastagi nih, ya itu tadi tiba-tiba nampak sekolah yang agak gimana gitu, habis itu berusaha nanya, nih cara kita kesini gimana nih kira-kira. Kadang memang langsung main tembak-tembak gitu aja sih gitu seringnya Kak. Ya maksudnya ketika jalan-jalan gitu kan, oh ini macamnya bisa nih kesini gitu. Walaupun kita belum tahu nih kayak mana kondisinya ininya, gitu. Cuman kan dari mata memandang gitu kan, macamnya bisa nih. Semua yang kita lihat, apa yang kita lihat itulah dia. Iya. Kadang ada juga yang memang merekomendasikan tempat gitu ke kita. Misalnya ada teman-teman kita yang KKN, macamnya boleh lah bawa senyum kecil ke sini sekali-sekali. Banyak juga yang gitu. Ada juga yang di Lauser. Di Lauser kemarin itu ada dia tuh punya sanggar. Cuman akses masuk ke dalamnya itu 2 jam. 1 jam atau 2 jam. Jalan atau gimana? Enggak sampai 2 jam lah macamnya. Sejaman gitu. Jadi macamnya boleh lah senyum kecil main ke sini. Maksudnya dia itu pingin, dia tuh anak muda juga. Anak muda juga. Kalau nggak salah. Membangun sanggar itu. Iya, dan kalau nggak salah dia memang bukan orang situ tetap. Bukan orang situ, memang dia melek lah. Ini aja. Kalian harus nengok nih senyum kecil tempat ini. Dia tuh dapat kali pesannya itu, cara nyampeinnya tuh gitu. Maksudnya, yolah main-main lah dulu ke sini gitu. Survei lah kita ke sana. Maksudnya kadang kita ini untuk membawa orang luar, apalagi yang di luar dari senyum kecil itu kan banyak yang harus dipertimbangkan ya Kak. Maksudnya bukan kita nggak mau nih ke daerah tersebut, cuman resiko dan segala macamnya. Karena untuk akses ke sana kemarin tuh karena kita surveinya cuma 5 orang, jadi kita diajain apa tuh namanya penduduk situ yang punya kereta trail. Karena cuma 5 orang nih Kak, maksudnya diajak masuk lah naik trail itu mungkin 45 menit ke dalam. Jadi jauh juga tuh. Saya tanya, kalau sekali datang senyum kecil ini luar biasa ramenya, kami bilang gitu. Kayak mana aksesnya? Oh iya Kak, biasa kita naik GT katanya. GT itu dia dari bambu. Iya, bambu yang di ini terus kayak kita berdiri gitu Kak. Terus ada talinya nanti. Itu mereka tarik. Iya. Tarik. Iya, pokoknya pakai nggak pakai mesin pokoknya seingat saya. Gitu. Ya namanya GT. Kalau yang sulit juga ya. Iya, maksudnya kalau sampan yang di Belawan tuh kan pakai mesin. Kalau itu udah ada mesin. Habis itu saya tanya berapa lama nih untuk sampai ke lokasi? Sejam katanya. Waduh. Maksudnya kita memang takut air nih kan. Maksudnya nengoknya juga mungkin kurang safety atau apa kan. Rasa maksudnya jadi bahan pertimbangannya banyak gitu kan. Tanggung jawabnya juga besar ya. Iya, karena kan tapi ini enggak bukan tentang kecil aja ya, ada orang lain juga. Jadi bukan kita tolak sih. Kemarin tuh berusaha lah maksudnya bilangin macamnya belum bisa nih tim kesana. Mungkin dia punya rasa kecil hatinya juga ada. Kenapa? Biasa senyum kecil ini orangnya gas-gas aja katanya gitu. Waduh, kita berusaha lah untuk ini. Cuman sampai sekarang kita mencari cara nih, kayak mana enaknya kita ke sana apa segala macam. Cuman berkabar baru macamnya bulan lalu lah bilang kalau misalnya udah ada akses nembus kalau misalnya kita naik mobil. Oh, berarti udah ada. Jadi kemungkinan senyum kecil berapa bulan ke depan bakalan ke sana insyaallah. Udah menjadi target. Karena sudah ada ini. Karena kalau memang pribadi pingin kali ke sana Kak. Karena memang memikirkan anak-anak untuk ke sekolah itu berarti itu karena apa namanya konservasi. Iya. Observasi. Konservasi alam itu ya? Iya, hutan Lauser itu
Bahkan abang tuh cerita kadang ada bulan-bulannya harimau turun. Wah, karena kan emang hutan Kak, emang itu memang hutan dilindungi lepas gitu. Kak. Oke, Jadi emang ya anak-anak itu ya bersahabat dengan bersahabat dengan alam gitu. Dan memang monyet lepas masih sering. Maksudnya kalau monyet banyak, kalau harimau ini ada bulan-bulannya katanya. Tiba-tiba nanti di depan sanggar tuh dia katanya. Aduh, Kami pun mau masuk pun agak bang ini kayak mana bang? Kita belum masuk aja udah takut kali. Itu maksudnya. Wah, tantangannya ternyata bukan dari jalannya, tapi dari hewan-hewan juga banyak. Iya. Serem juga ternyata. Jadi kalau misalnya di bulan ini Senyum Kecil udah ngapain aja? Tadi ya baru kita ceritakan. Kita baru bawa adik-adik rekreasi tadi Kak. Kita baru jalan dari Museum Rahmat Galeri. Jadi kita jemput mereka dulu ke Belawan. Terus mereka dibawa ke Medan, langsung ke ini Museum Rahmat Galeri. Terus abis dari Museum Rahmat Galeri kita ke ini Istana Maimun. Kita ke Istana Maimun, terus makan siang di taman yang di depannya Istana Maimun itu. Taman Siraya. Kolam ya. Terus setelah itu kita sholat berjamaah di Masjid Raya. Baru jalan ke Kesawan untuk ke Chong Afi. Harusnya tuh kalau tidak hujan di hari kemarin minggu hujan. Hujan deras banget sampai sore. Harusnya tuh kita bakal jalan kaki bareng adik-adik buat lihat gedung-gedung bersejarah gitu, sampai ke melihat kereta api juga gitu. Cuman kemarin itu hujan yang cukup deras dan kita basah kuyup juga, tapi anak-anaknya seneng. Jadi nggak jadi harus jalan lagi. Jadi kita berhenti sampai di Chong Afi aja. Jadi kita bagiin topi tuh sama adik-adik, bagiin topi kayak bucket hat gitu karena bakal jalan-jalan kan. Terus kena hujan kayak pakai deh topinya. Terus dia bilang jangan Kak nanti basah. Wah, gimana? Gak boleh gitu. Kita kan emang kasih topi untuk dipakai ya. Iya benar. Takut Kak nanti basah. Ya nggak apa-apa. Jadi dia tutup mukanya Kak. Jadi kita kepalanya doang terus. Kita sedih ya liatnya kayak sampai dia sayang banget sama topi. Aduh, asik banget sih. Seru. Dan mereka itu kita minta buat nulis ini ya worksheet gitu. Ada apa aja hal-hal yang menarik gitu. Mereka bilang terima kasih Kak udah ajak kita jalan-jalan. Terima kasih Kak Audrey kata kita kan. Terus juga sedih. Ajakin kita jalan lagi ya Kak. Kemana aja? Titik gitu. Kemana aja titik kayak. Ya oke. Jadi PR. Jadi tapi itu kesenangan lagi. Juga sih. Iya benar. Senang banget sih lihat mereka kayak Kak hewan ini apa Kak? Maksudnya memang benar-benar nggak pernah lihat gitu. Iya apalagi Rahmat Galeri itu kan luar biasa bagusnya ya. Kita aja sebenarnya baru sekali Kak ke situ. Karena Senyum Kecil lah ini gitu. Ya kalau aku ya baru sekali. Dan memang betul-betul kita aja terkejut-kejut konon anak-anak ini gitu kan. Iya mereka kayak Kak lihat yang ini mereka minta difoto-fotoin. Iya. Aduh itu menjadi kebanggaan tersendiri sih buat mereka pasti. Difoto-fotoin terus juga waktu ke rumah Chong Afi juga mereka excited kan ngelihat kayak ternyata ada kayak gini nih di Medan. Kalau Istana Maimun sih mereka ada beberapa yang pernah. Malah mereka lebih excited naik skuter magic. Skuter iya. Itu semua anak-anak tuh naikin. Iya. Enggak semua. Agak gede aja. Kasih coba bentar. Yuk durasi yuk kami bilang. Terus juga yang kayak diingatkan durasi juga ya. Iya ada durasinya Kak. Kalau enggak aduh. Masya Allah karena ini gunanya fluid ini tadi Kak. 5 menit cabut. Ganti. Udah on time tuh ya. Karena tuh kadang kita harus naikkan. Kalau enggak kan maksudnya jamnya mundur terus kan Kak. Namanya anak-anak ada yang pesan di situ mau naik bis, di situ kayak pop ada ice. Es krim pop ice. Ya namanya si bapak-bapak kan makin ditawarin ya. Kita kan kayak Pak tolong jangan Pak. Cepet nih Pak. Terus kayak es krim Kak. Pada beli es krim. Aduh asiknya. Jadi mereka bawa uang jajan juga. Iya. Bahkan mereka bawa bekal juga. Iya. Karena mungkin takut nggak disediain atau apa gitu kan. Macam piknik orang ini Kak, bawa kue, bawa aqua masing-masing. Itu orang tuanya berarti nggak ikut lah ya anak-anaknya. Nggak, cuman sebelum kita berangkat itu orang tuanya ya macam mau ngelepas anak field trip gitu. Karena kan baru pertama kali dan memang orang itu pun rata-rata baru pertama kali naik bus. Iya. Oh iya. Ya ampun. Besar kali mobil kita Kak Audrey katanya. Awak pun menjawabnya
Iya udah gitu-gitu aja. Pas perjalanan ke Medan udah pakai selimut. Jadi dari bis tuh iya, pakai iya. selimut kan Kak. Mungkin dingin juga. Oh Jadi oke. mereka pakai selimut, udah ada yang ketiduran. Dan dikira orang itu tuh selimut buat mereka Nas. Oh iya. Jadi mau dibawa pulang juga. Iya. Ini selimutnya juga Kak. Katanya enggak lah sayang. Nanti kakak yang ganti, balikin gak? Gitu. Asik juga ya senyum kecil ini. Seru-seru. Seru. Mister Kalian- mungkin boleh ikut sekali-sekali ya Aduh kita. mau banget ini. Boleh. Kayaknya asik. Mungkin Boleh. kalau misalnya ada info-info kabarin lah ya. Mau Biar tahu kita- mau ada live report. Iya, Oh bisa, itu boleh, bisa kita boleh. rencanakan. Kan kalian sudah ya dari pertama berdiri, kalau Kak Sasa kan setahun setelah berdirinya Senyum Kecil. Sebenarnya Senyum Kecil ini nantinya akan mau kalian bawa kemana sih? Mau kalian bentuk seperti apa sih? Apa goalsnya dari Senyum Kecil ini? Mungkin Kak Audrey dulu. Goals untuk senyum kecil. Iya. Waduh. Gak apa, kita sedih-sedihan aja deh. Oh, enggak, bukan sedih Kak. Lebih mikir aja. Oh gitu ya. Goals senyum kecil. Kalau dari aku mungkin gak muluk-muluk ya. Mm-mm. Pingin lebih banyak anak muda yang memang kita gak memaksakan, cuman minimal melek akan sekitarnya yang deket-deket aja dulu. Bener-bener. Gitu. Semoga ya anak muda lebih aware lagi lah sama sesama. Ya itu aja dulu. Lebih ini ya, lebih mungkin anak muda sekarang bukan nggak peduli tapi Ya. belum menemukan apa sih sebenarnya yang cocok ke mereka gitu aja mungkin. Ya. Kalau Sasa gimana? Mungkin ini kali ya, Senyum Kecil juga sebenarnya udah dalam bentuk yayasan ya. Iya. Belum maksudnya Tetot, dalam nanti belum ya. maksudnya mau dibentuk. Oh iya betul. Mau dibentuk Oh. menjadi yayasan. Cuman kita udah punya haki, maksudnya udah namanya udah tercatat juga Ya ya. Udah hak. secara saya udah nggak ilegal banget lah kan. Iya. Kita emang Sudah udah mengesahkan Senyum Disahkan. Kecil udah disahkan juga namanya. Terus juga pasti kepengennya ya Senyum Kecil makin besar ya kan. Semakin maksudnya kalau bisa ya se-Indonesia ya kan. Amin. Gak cuma di Amin. Sumatera Utara aja gitu kan. Dan apa ya mungkin Senyum Kecilnya juga apa ya kontribusinya juga nggak cuman ke anak-anak aja nantinya gitu kan. Mungkin selama ini kita fokusnya anak-anak terus gitu kan. Tapi sebenarnya juga nggak selalu tentang anak-anak sih. Kadang-kadang warga-warga sekitar juga kalau misalnya kita kemarin juga sempat kurban di sana ya Ots di Ya. Belawan. Oh iya. Jadi kita Di Lauser juga. Iya di Lauser juga. Pertama kali terpikirnya kurban itu ya memang karena cerita-cerita sama yang di Lauser tadi ngajak kita ke sana. Kak Audrey ada program untuk kurban nggak katanya? Karena 2 tahun di sini udah nggak ada yang motong katanya. Udah lama juga itu. Kita yang di sini lah yang muter otak, maksudnya kayak mana ini caranya? Itu hamin berapa ya? Iya. Hamin 2 minggu Kak. Maksudnya memang memang beralaskan doa aja nih. Maksudnya semoga ada nih. Goals kami maksudnya cuman ya minimal Lauser 1 Belawan 1 nih gitu Oh kan. iya benar. Jadinya dapatnya 2 Lauser 2 Belawan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin sebenarnya bukan gak sadar tadi ya Kak. Cuman mungkin orang tuh gak punya wadahnya aja. Ya, betul. Mungkin kesibukan atau Iya. apa. Akhirnya yaudahlah nanti akhirnya enggak ini. Jadi teman-teman mungkin boleh lebih aware kalau Senyum Kecilnya ada guys. Kita bisa ngebantu teman-teman. Apa aja lah. Apa Yang bisa kita bantu. Karena kita juga misalnya kalau misalnya kita pergi kadang-kadang kan teman-teman tuh ada nitipin baju-baju Kak. Baju bekas. Oh, Ya. Oh berarti ada apa namanya? Apa sih namanya untuk yang ngasih gitu ke kalian untuk kalian bagiin? Itu biasa dalam bentuk apa aja selain uang? Ada Buku. ada Oke. baju, terus juga ada kayak boneka-boneka atau mainan-mainan yang udah lama kayak gitu. Buku-buku bacaan bekas gitu juga sering banyak yang ngasih. Banyak kasih. Jadi kadang itu yang kita sambil ngajar itu juga kita bagiin ke warga sekitar gitu. Iya, Ibu-ibu iya. kadang-kadang yang muat sama ibu-ibu kita bagi sama ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi apa aja sih yang teman-teman mau bagi, insya Allah kita jadi perpanjangan tangannya aja Ya, gitu. Masya Allah. Iya kan. Jadi kalau pengennya sih Senyum Kecil ya akan selalu makin panjang tangannya untuk semua orang. Amin. Amin. Gitu. Gak terasa nih guys, kita udah di penghujung banget. Mungkin boleh kasih harapan kalian terhadap anak-anak muda di terkhususnya Kota Medan ini. Untuk semua anak muda kali ya, nggak semua di Medan. Karena yang nonton Mister kan seluruh Indonesia ya teman-teman. Iya. Untuk anak muda lah kita khususkan ya. Untuk anak muda dimanapun kalian berada, mungkin
nggak perlu yang jadi gimana-gimana, nggak perlu jadi yang hebat yang gimana, terkenal yang gimana, yang penting bermanfaat untuk sekitar aja. Gitu. Benar. Ya kan, nggak perlu yang harus apa. At least kamu bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kamu aja gitu. Udah itu aja sih. Karena nggak akan ada yang bisa ini sih menggantikan kebermanfaatan itu selain ya dengan berbuat itu. Sesimpel apapun Kak, gitu kan. Gak mesti mikir membantu itu harus dengan nominal berapa, terus juga harus ngebantu apa. Mungkin dengan kamu bukain pintu orang lain di hari itu ya kan. Wes, jadi kebaikan juga buat kamu sekalian. Masya Allah. Oke, Sasa, Audrey, terima kasih karena sudah meluangkan waktu kalian Sama-sama, untuk kita ngobrol terkait senyum kecil di Mistar TV ini. Dan Sobat Mistar, itu dia tadi perbincangan kita bersama senyum kecil, dan pastinya ini sangat bermanfaat ya untuk anak muda di sana. Terima kasih karena kamu sudah menonton kita ya. Dan sampai ketemu, tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.